Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Rosmana, peserta Latsar PPSDM Regional Bandung Angkatan 6 Kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai mind map, wawasan kebangsaan, dan nilai bela negara. Berikut adalah mind map yang telah saya buat. Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri seseorang atau golongan. Agar kepentingan negara selalu ditempatkan di atas kepentingan lainnya, maka ASN harus memantapkan pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan dan menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan, dimulai dari pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa, mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa, dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kedua, saya akan membahas bagaimana sejarah pergerakan wawasan kebangsaan Indonesia dimulai pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dengan terbentuknya organisasi Budi Otomo sebagai awal kebangkitan nasional dengan gagasan memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda di bawah inisiasi Sutomo bersama para mahasiswa. Pada tahun 1908, mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan perkumpulan pelajar Indonesia bernama Indische Vereniging dengan tujuan memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Kemudian pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, lahirnya Hari Sumpah Pemuda di latar belakangi Kongres Pemuda II dengan penyampaian beberapa resolusi dari peserta Kongres dinamakan Sumpah Pemuda. Dan pada saat itu pula pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan secara instrumentalis tanpa syair dan menggelokkan semangat perjuangan para pemuda. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkannya Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan dibacakannya teks proklamasi, Sang Saka Merah Putih dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila, yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas simbol kedaulatan dan kehormatan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya 1. Bendera yaitu Sang Saka Merah Putih. Yang kedua, bahasa yakni Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia Bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara yakni Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Setelah membahas mengenai wawasan kebangsaan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bela negara. Bela negara itu sendiri adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh
kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sebelum membahas lebih dalam mengenai bela negara, saya akan menjelaskan sejarah bela negara dimulai pada tanggal 18 Desember 1948 dengan adanya siaran radio mengenai akan adanya pidato penting dari Belanda. Keesokan harinya pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda menyatakan tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville dan melakukan penyerbuan di wilayah Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera, termasuk ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta, dan dinamakan dengan agresi militer Belanda II atau aksi polisional. Kemudian, Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah Kilat 1 untuk melakukan rencana serangan Belanda. Dengan terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap dan pada saat menjadi tawanan dilakukannya perundingan yang menghasilkan perjanjian Royem-Royem. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ancaman. Potensi ancaman terjadi dikarenakan konflik kepentingan baik personal maupun nasional yang kerap tidak disadari. Maka kesadaran bela negara perlu ditumbuh kembangkan agar potensi ancaman tidak menjadi ancaman. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perluasan ancaman tersebut, perlu dilakukan kewaspadaan dini dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Setiap ancaman bisa diantisipasi segera apabila warga negara Indonesia memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap fenomena potensi ancaman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai-nilai dasar bela negara. Yang ke-1, cinta tanah air. Dapat dilakukan dengan menjaga tanah ruang wilayah Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme, berkontribusi pada bangsa negara, menjaga nama baik, serta bangga terhadap produk sendiri. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Dapat dilakukan dengan berpartisipasi aktif, menjalankan hak dan kewajiban sesuai perundang-undangan, ikut serta pemilu, serta berpikir, bersikap, dan berbuat baik. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dapat dilakukan dengan paham dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menyadari bahwa Pancasila sebagai pemersatu, kemudian mengembangkan nilai Pancasila serta yakin Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal untuk bela negara. Selanjutnya, yaitu implementasi kesadaran bela negara pada ASN. Diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.